Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Bagaimana kabarmu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang sakit segera disembuhkan dan selalu dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Amin. Oke, kali ini aku akan membuat risoles ya teman-teman. Gimana caranya? Lihat videonya sampai habis ya teman-teman. Bagi Anda yang masih pemula bisa simak videonya ya. Bisa buat ide jualan atau menu baru. Insya Allah mudah dan pasti bisa. Yang pertama-tama kita siapkan dulu adalah isinya ya teman-teman. Isinya terdiri dari kentang, juga wortel dan sedikit ketela rambat. Oke, kentangnya saya iris kotak dadu ya teman-teman, kecil-kecil. Kemudian wortelnya nanti juga, begitu juga ketela rambatnya. Saya menggunakan kentang lokal. Kentang lokal juga tidak kalah bagusnya dengan kentang impor ya teman-teman. Kentang lokal juga besar-besar, kualitasnya juga bagus. Bravo untuk petani Indonesia. I love petani Indonesia. Saya selalu menggunakan produk-produk dalam negeri ya teman-teman, terutama pertanian seperti kentang, wortel dan lain-lainnya. Saya gunakan produk-produk Indonesia. Wortelnya juga produk lokal ya teman-teman. Saya belinya di pasar tradisional, nggak kalah besar juga. Warnanya juga bagus, kualitasnya bagus. Pokoknya bravo petani Indonesia. Potong wortelnya sampai habis ya teman-teman. Kemudian saya menggunakan ketela rambat ini. 1 kilo kentang saya gunakan cukup 1 biji aja ya teman-teman. Nah, gunanya untuk membuat rasa kentang dan wortel itu tidak kecut ya teman-teman. Tidak perlu menambah gula terlalu banyak ya, karena kalau ada ketela rambatnya ini rasanya semakin angklek ya, ada manis-manisnya gitu. Tapi jangan banyak-banyak
Ini kalau terlalu banyak-banyak blenyak ya hasilnya. Ini hanya untuk membuat rasa isian itu semakin enak. Catat ya, ini rahasianya, isian untuk membuat risoles sayur. Lalu setelah selesai semua kita cuci ya, kita cuci dengan air mengalir yang bersih ya. Setelah itu, kalau dulu saya goreng menggunakan minyak karena minyak dulu masih murah, tapi sekarang saya cukup mengukusnya ya teman-teman, jadi bisa mengurangi pengeluaran minyaknya. Tapi kalau mengukus jangan terlalu lama ya teman-teman, biar tidak terlalu lembek, dan nanti ketika dibuat isi dicampur dengan bumbu akan menjadi bubur. Siapkan dandang pengukus untuk mengukusnya ya. Cuci bersih kentang wortelnya ya teman-teman, untuk menghindari biar tidak cepat basi ya. Kalau dicuci bersih setelah dikukus itu tidak mudah basi. Lalu tiriskan sebentar, kemudian masukkan ke dalam kukusan ya, untuk dikukus sampai matang. Setelah matang, kita siapkan bawang putihnya, kita tumis sekitar 20 siung ya teman-teman, yang sudah ditumbuk kasar, kemudian kita tumis sampai harum. Lalu juga bawang putihnya ditumis sampai layu, kemudian masukkan semua wortel yang kita kukus tadi dan diaduk-aduk ya, biar tidak gosong. Lalu tambahkan bubuk lada sekitar 1 sendok dulu ya, nanti kalau sudah dirasa kurang pedas bisa ditambah. Juga garam 1 sendok, lalu bubuk kaldu 2 bungkus ya, saya menggunakan yang rasa ayam. Kemudian 3 sendok gula pasir, aduk rata. Nanti terakhir kalau memang masih dirasa kurang ya bisa ditambah ya. Lalu saya menggunakan 500 gram ayam cincang, ayam yang sudah dihaluskan, dicampurkan ke dalam isian ini ya, biar tambah enak, ada sedikit rasa ayamnya ya, jadi nggak melulu
kentang dan wortel aja. Sementara di wajan yang lainnya saya menggoreng bawang karena tadi lupa nggak goreng bawang dulu. Lalu taburkan bawangnya ke dalam isian tadi biar tambah DOP ya. Rasanya semakin harum, semakin enak. Jangan lupa untuk dicicip. Ini harus ada rasa asinnya, pedas dan manisnya itu harus seimbang ya, biar nanti lebih mantap. Lalu kita sisihkan, kita siapkan untuk kulitnya. Kita hari ini membuat sekitar 200 risol ya. Kita gunakan 3,5 kilo tepung terigu. Saya menggunakan lencana merah atau LM. Kemudian telurnya sekitar 35 telur. Lalu 3,5 bungkus kaldu bubuk rasa ayam. Dan 3 sendok garam muncung ya. Lalu tambahkan air, kita aduk-aduk pakai tangan dulu sekitar 3,5 gayung atau kurang lebih 3.500 ml ya. Nah, nanti bisa ditambah kalau memang masih kental. Kita aduk dulu sampai bercampur rata. Tambahkan airnya sedikit demi sedikit ya. Aduk-aduk dulu dengan memakai tangan dulu, tidak apa-apa, nanti setelah itu bisa kita mixer sampai seperti ini. Ini masih kental sekali, berarti kurang air ya teman-teman. Ini bisa ditambah. Nah, kekentalannya seperti ini berarti juga masih perlu air. Kemudian biar tambah lebih lembut, lebih halus kulitnya, kita mixer sebentar. Kenapa tidak langsung pakai mixer? Karena ini terlalu banyak untuk saya ya. Jadi kalau langsung pakai mixer itu bagian bawahnya itu kurang tersentuh dengan mixer, jadi ada endapan-endapan yang bergerindil. Ini juga masih terlalu kental ya teman-teman, masih kurang air. Kemudian tambahkan minyak sayur 3 centong sayur, lalu aduk sampai bercampur dengan terigunya. Tambahkan lagi sedikit air seperti ini ya, ini masih terlalu kental juga. Kenapa tidak bisa 3,5 gayung atau 350 ml itu pas ya, karena setiap terigu itu kelembapannya tidak sama ya teman-teman.
Kalau terigu terlalu lembab itu airnya membutuhkan sedikit, tapi kalau kering sekali itu bisa menyerap air banyak. Makanya setiap terigu itu membutuhkan air berbeda-beda ya. Disarankan untuk membeli terigu itu yang pack ya teman-teman, yang 1 kilo itu dalam satu plastik itu ya, jadi bisa mengatur kekeringannya itu dengan baik. Waktunya untuk mencoba membuat kulit ya teman-teman. Kita panasi dulu teflonnya, kemudian kita tuangkan adonan ke dalam teflon yang sudah panas. Apakah sudah sesuai dengan yang kita inginkan atau belum? Kita lihat hasilnya ya teman-teman. Dari tuangannya ini sudah bisa dirasa kalau ini masih kekentalan ya teman-teman. Hasilnya pasti tidak bagus, terlalu tebal. Nah, kita tambahkan air secukupnya, sedikit demi sedikit dulu ya. Kita coba yang kedua, bagaimana setelah dikasih air, apakah masih kekentalan atau sudah pas seperti yang kita inginkan. Ini hasil yang pertama. Hasilnya kurang bagus karena masih terlalu kental dan terlalu tebal ya teman-teman. Nggak enak ini rasanya, nanti kalau digulung bisa pecah. Kemudian kita tes yang kedua. Dari cara tuangnya itu kita sudah merasakan ini sudah lebih baik dari yang pertama. Hasilnya bagaimana kita lihat ya. Hasilnya lebih bagus, lebih lentur, dan dari goyangannya kita bisa melihat ya, bisa merasakan mana yang lebih bagus. Nah, ini yang kedua, ini apabila ditekuk-tekuk seperti ini, diremas, masih tetap cantik ya, nggak pecah. Sementara yang ketebalan ini kalau diremas itu ada kayak garis-garisnya ya. Ini cenderung kalau dingin apabila dilipat nanti dia pecah dan tidak baik untuk digorengnya nanti. Kalau yang ini lumayan nih. Nah, ini cukup bagus. Kemudian kalau sudah tes seperti ini baru kita saring untuk menghindari tepung yang bergerindil dan hasil yang cantik. Selamat mencoba, lakukan sampai habis ya teman-teman. Kemudian kita isi kulitnya dengan isian yang kita bikin tadi ya. Seperti biasa kita lipatnya, caranya seperti itu yang saya lakukan yang beberapa kali yang sudah ada videonya ya. Saya percepat aja biar tidak memakan waktu panjang. Lakukan sampai selesai, kemudian kita goreng. Setelah selesai melipat, kita siapkan celupan untuk celupannya ya teman-teman. Dari putih telur, lalu kita tambahkan adonan kulit tadi. Kita
kita gaulkan biar menyatu antara putih telur dan kulit tadi sampai seperti adonan kulit ya. Banyaknya seberapa itu kita buat sesuai kebutuhan aja ya teman-teman, jangan terlalu banyak. Lalu kita celupkan resolesnya ke dalam celupan ini, ratakan, kemudian ratakan sisi-sisinya ya. Kemudian kita masukkan ke dalam tepung roti. Tepung roti ini sudah saya blender ya, agak lembut sedikit biar tidak terlalu banyak yang mubazir ketika digoreng. Kalau nggak di blender ini pasti akan banyak yang jatuh di wajannya ya teman-teman. Terus lakukan sampai selesai, kemudian rehatkan sebentar, jangan langsung digoreng ya, kira-kira 30 menit. Biarkan tepung rotinya menempel dengan sempurna, baru kita goreng ya. Seperti ini, rata, bagus. Cukup kita goyang-goyangkan, wadahnya itu sudah menempel dengan sendirinya ya teman-teman. Nah seperti ini, kita goyang-goyang kayak kita tampi-tampi itu, tinggal ambil. Nah mudah kan? Dan tangan tetap kering ya. Kemudian lakukan sampai selesai. Kalau sudah selesai, nanti siap digoreng. Lalu panaskan wajan yang sudah diberi minyak untuk menggoreng risolesnya ya. Kita tes apakah sudah panas atau belum, karena untuk menggoreng risoles itu harus dengan minyak panas ya. Kalau terlalu panas bisa gosong, dalamnya belum mateng. Kalau terlalu kecil apinya, nanti terlalu menyerap minyak ya teman-teman. Jadi apinya itu sedang cenderung panas ya. Goreng sampai warna kecoklatan. Kalau tanda-tandanya kalau sudah matang itu kulitnya itu kalau dipukul memakai spatulanya itu terasa agak keras ya teman-teman. Aslinya kalau dipukul itu ada rasa keras sedikit itu ya, itu boleh, bisa diangkat. Kalau masih seperti ini masih belum ya, itu masih lembek. Jangan lupa dibalik. Terus untuk menggoreng risoles itu harus dengan minyak banyak ya teman-teman, karena kalau minyaknya itu tidak banyak dan risolesnya itu yang paling bawah menyentuh wajan, maka cepat gosong, pasti jelek. Kalau sudah seperti ini warnanya, siap diangkat, cantik dan tidak gosong. Lakukan sampai selesai menggorengnya ya teman-teman.
Hasilnya seperti ini ya teman-teman. Tadi saya juga melipat segitiga bagus dan cantik ya teman-teman. Ada 2 macam lipatan yang saya lakukan hari ini. Ini yang panjang dan ini yang segitiga, tampak cantik sekali ya. Nah seperti ini teman-teman. Oke, coba kita lihat yang ini bagaimana ya. Tekstur dalamnya lembut ya, tidak kering, dan luarnya masih crispy ya teman-teman. Lalu kita kemas dengan menggunakan plastik OPP yang untuk spiku ya. Jangan lupa untuk diberi lomboknya dan juga stikernya ya, biar orang lain tahu bahwa kita yang bikin. Oke, demikian tadi caraku membuat risoles ya teman-teman. Silahkan dicoba, semoga berhasil dan sukses. Terima kasih atas partisipasinya, sudah menonton video saya, semoga bermanfaat. Oke, jangan lupa bersyukur dan syukuri apa yang ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.